Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur pagi hari ini. Kita boleh berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini, karena kita sekalian dapat menikmati, dapat mengalami kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menikmati anugerah-Mu sampai pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, Engkau berkati kami semua. Roh Kudus kiranya menolong kami, memberikan kami pemahaman dan pengertian dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu hidup dalam sukacita. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu hidup di dalam sukacita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menghadapi keadaan yang sukar, menghadapi keadaan yang sulit, menghadapi keadaan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, bahkan kita menghadapi masalah, menghadapi beban-beban hidup ini, kadangkala membuat banyak orang percaya sulit untuk bersukacita. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ya. Menghadapi keadaan yang sukar, menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang penuh dengan tantangan, keadaan yang penuh dengan pergumulan, bahkan menghadapi berbagai masalah, beban-beban hidup ini, membuat banyak orang percaya sulit hidup dalam keadaan sukacita, sulit bergembira, sulit bersukacita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebaliknya, menghadapi keadaan ini kadangkala kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini membuat banyak orang percaya apa? Hidup di dalam satu keadaan penuh dengan keluhan, penuh dengan apa? Sungutan. Mereka mewarnai kehidupan ini dengan kesedihan, mewarnai kehidupan ini dengan putus asa, patah semangat, ya. Banyak orang percaya mewarnai kehidupannya dengan kekecewaan, kegelisahan, kecemasan, bahkan ada di dalam keadaan ketakutan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah nasihat firman Tuhan bagi kita pagi hari ini melalui tulisan yang diungkapkan, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, pagi hari yang baik ini, bagaimana agar sukacita itu tetap ada di dalam hidup kita? Sekali lagi, pagi hari ini lewat firman Tuhan, bagaimana agar sukacita itu tetap ada di dalam hidup kita, menjalani keadaan sukar dan sulit ini. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai
sumber sukacita. Sekali lagi, yang pertama, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita. Dengan jelas firman Allah di dalam Filipi 4 ayat yang keempat di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhanlah yang kiranya menjadi sumber sukacita kita. Ya, kita percaya bahwa ketika Tuhan kita menjadikan sebagai sumber sukacita kita, kita yakin bahwa Tuhan sebagai sumber sukacita kita akan memelihara kita. Tuhan sebagai sumber sukacita akan apa? Akan menyertai kita. Tuhan sebagai sumber sukacita akan apa? Menolong kita. Tuhan sebagai sumber sukacita akan memberikan kita apa? Sukacita di dalam hidup ini. Menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar, keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, keadaan yang mungkin membuat kita bingung di hari-hari ini. Keadaan yang membuat kita terus bertanya-tanya di dalam hidup ini, kapan masalah ini selesai? Kapan persoalan ini selesai? Kapan pergumulan ini selesai? Kita belum tahu. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, maka percayalah, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberikan sukacita di tengah-tengah ketidakpastian di dalam hidup ini. Dia akan memberikan sukacita di tengah-tengah kesulitan, kesukaran. Dia akan memberikan sukacita di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan tanda tanya ini. Dia akan memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Nehemia 8 ayat 11b. Nehemia 8 ayat 11b di sana dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi saya bacakan Nehemia 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ketika kita bersukacita karena Tuhan, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka sukacita dalam Tuhan, sukacita karena Tuhan itu menjadi perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat yang ke-13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita. Kita sanggup apa? Menanggung setiap masalah. Kita sanggup menanggung setiap persoalan. Kita sanggup menanggung setiap beban, pergumulan di dalam hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan yang kita jadikan sumber sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, yang pertama pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana agar sukacita itu tetap ada di dalam hidup kita? Yang kedua, poin yang kedua, jadikan sukacita dalam hidup ini sebagai sebuah keputusan atau pilihan di dalam hidup ini. Yang kedua, bagaimana supaya sukacita itu tetap ada di dalam hidup ini? Jadikan sukacita dalam hidup ini sebagai sebuah keputusan atau pilihan di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menghadapi keadaan, kesulitan, kesukaran, pergumulan dan beban ini, ya,
Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Buatlah sebuah keputusan. Buatlah sebuah pilihan. Pilihan untuk apa? Untuk bersuka cita. Tergantung kepada diri kita masing-masing pagi hari ini. Mau memilih untuk mengeluh, mau memilih untuk terus bersusah, mau memilih untuk apa? Mengomel, bersungut-sungut, ya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi pagi hari ini mari kita mau belajar lewat firman Tuhan. Keadaan tidak akan semakin baik. Keadaan akan terus semakin sulit, semakin sukar. Firman Tuhan akan dengan jelas berkata bahwa apa? Akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit di akhir zaman ini. Menjelang kedatangan Tuhan, akan semakin keadaan menjadi sukar dan sulit. Tetapi pilihan ada pada kita masing-masing. Mau mengeluh, mau terus ada dalam keadaan apa? Bersungut-sungut, bersusah hati, atau mau memilih bersuka cita, atau mau membuat diri kita mengambil satu keputusan bersuka cita. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, buatlah sebuah keputusan, pilihlah hari ini, pagi ini, untuk apa? Jadikan sukacita menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Jadikan kita menjadikan hidup ini terus ada di dalam apa? Keadaan bergembira. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tetaplah bersukacita. Firman Tuhan jelas di dalam Filipi 4 ayat yang ke-4b dengan jelas, ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi itu adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu mau memilih susah, terus bersedih, terus bersusah hati, terus mengeluh, terus bersungut-sungut. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian, pilihlah untuk terus bergembira. Pilihlah untuk terus bersuka cita. Pilihlah untuk terus happy di dalam hidup ini. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, buatlah diri kita bersuka cita. Karena hanya orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang happy, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang bersemangat, yang apa? Yang mampu dapat menanggung persoalan, dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung bebannya di dalam hidup ini. Jadi pagi hari ini lewat firman Tuhan, ya, jangan terus bersusah hati, ya, tetapi pilihlah untuk bersemangat, pilihlah bersukacita di pagi hari ini. Di dalam Habakuk 3 ayat 16 sampai 18. Habakuk 3 ayat 16 sampai 18. Firman Allah berkata, pada saat aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, bibirku bergetar mendengar bunyinya, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan belatung, ya. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Bagian B ini perhatikan. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesesakan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku bersuka cita di dalam Tuhan dan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, luar biasa, ya. Habakuk
di dalam Habakuk 3 ayat 16 sampai 18 ini. Luar biasa. Dia berkata, namun di dalam ayat 16 bagian yang B di sana, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesesakan. Pada awalnya dia gemetar, pada awalnya dia takut, ya. Tapi Habakuk memilih mengambil keputusan. Dia berkata di dalam ayat 16b dari Habakuk 3, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesesakan itu. Oh Bapak Ibu, ini luar biasa. Siapa yang mau dengan tenang menantikan hari kesesakan? Tidak ada yang mau. Tapi Habakuk berkata, namun dengan tenang aku mau menantikan hari kesesakan. Bahkan di dalam ayat yang ke-18, namun aku akan bersuka cita. Jadi mari putuskan hari ini. Ambil keputusan hari ini. Pilih hari ini bersuka cita. Karena apa? Kesesakan pasti akan datang. Kesukaran pasti akan datang. Habakuk berkata, namun dengan tenang aku menantikan kesesakan. Hari kesesakan itu. Namun aku mau bersuka cita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Keadaan tidak akan berubah lebih baik. Keadaan akan semakin sukar, sulit, penuh tantangan dan pergumulan ke depan. Tapi pilihan untuk bersuka cita ada pada diri kita masing-masing. Mau bersuka cita? Atau mau hidup terus di dalam kesusahan? Mau bersusah hati? Tergantung diri kita masing-masing. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Habakuk berkata, namun dengan tenang aku menantikan hari kesesakan itu. Namun aku akan bersuka cita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, teruslah hidup di dalam sukacita. Karena dengan sukacita kita mampu menanggung setiap pergumulan. Dengan sukacita kita mampu menanggung segala masalah. Dengan sukacita kita mampu menanggung segala penderitaan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami. Ajar kami, jadikan Engkau Tuhan sebagai sumber sukacita di dalam kami menghadapi hidup di hari-hari yang sukar dan sulit ini. Ajar kami untuk kami mengambil keputusan dan pilihan untuk tetap bersukacita di dalam kami menghadapi berbagai keadaan kesulitan di hari-hari ini. Itu sebabnya Tuhan Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan setiap kami. Berkati kami semua, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah hari-hari perjalanan hidup ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami. Teristimewa berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami, ketekunan kami, kesetiaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.